Shalom, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, segar, dan damai sejahtera selalu. Sesaat lagi saya akan memberikan satu bahasan, sharing firman Tuhan. Nah, ini saya mau GPK sebentar Bapak Ibu ya. Saya ini bukan pengkhotbah. Saya hanya mencoba untuk berinisiasi men-sharingkan firman Tuhan berdasarkan seluruh kemampuan saya. Tapi saya bukan pengkhotbah, karena saya bukan pendeta, ya. Bukan evangelis malah. Saya hanyalah seorang jemaat Bapak Ibu, orang biasa. Kalau pengkhotbah kan atau pendeta kan orang yang diberi otoritas oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Saya hanyalah penyampai firman Tuhan. Bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan pemikiran saya selama saya belajar, itu saja ya. Jadi tentu saja karena saya bukan pengkhotbah, justru saya sebaliknya mohon ya perkenan dari Bapak-bapak Ibu pengkhotbah atau pendeta atau evangelis yang bisa memberikan saran ya. Barangkali saya melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pengertian iman saya juga mengharapkan kritik Bapak Ibu, dan kalau perlu bolehlah saya ini disalahkan kalau memang saya salah. Saya akan mengkoreksi semuanya supaya saya itu bisa menjadi benar. Itu saja Bapak Ibu ya. Jadi mohon mengerti, saya bukanlah seorang pendeta atau pengkhotbah ya. Saya hanya orang yang ingin berpartisipasi sebagai jemaat untuk men-sharingkan firman Tuhan. Itu saja, kan saya tidak akan terlepas dari kesalahan, dan saya juga mohon Bapak Ibu yang lain ya, siapapun Bapak Ibu bisa mengkoreksi saya kalau saya salah. Saya punya seorang guru ya, terus terang ya, saya sangat mengagumi beliau ya. Saya bisa memperoleh pengertian-pengertian ini dari beliau ya, yaitu yang terkasih Bapak guru saya, yaitu Bapak Pendeta Ezra Alfred Soro. Ini panutan saya Bapak Ibu ya. Jadi shalom Pak Ezra, kalau kebetulan sedang mendengar apa yang saya katakan ini, mohon koreksi Bapak ya. Mohon juga saya diberi petunjuk kalau saya ini ada yang salah. Siapapun boleh melakukan ini kepada saya ya. Ya, gitu tuh Bapak Ibu. Pokok bahasan saya kali ini saya beri judul Hukum Allah dalam liputan 3 masa. Sebetulnya ini adalah bahasan dalam versi panjang Bapak Ibu. Dalam versi pendeknya itu sudah saya buat, tapi memang belum saya upload ya. Ini versi pendeknya berjudul Hukum Allah dalam 3 masa, yaitu masa Abraham, masa Musa, dan masa Mesias. Cukup pendek itu, karena saya berpikir pada waktu itu sebelum saya membuat naskahnya, saya berpikir kalau terpanjangan Bapak Ibu akan merasa bosan gitu loh. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, di versi panjangnya ini saya ingin menjelaskan lebih maksudnya itu lebih lengkap dalam pengertian saya itu ya. Jadi hukum Allah dalam liputan 3 masa. Yang versi pendeknya itu Bapak Ibu bisa lihat di TikTok saya atau di YouTube saya, di TikTok saya yang lain ya, yang linknya di @tiktok/ dwipayana.ii kalau nggak salah ya. Bapak Ibu bisa cek di situ ya. Baik ya. Hukum Allah dalam liputan 3 masa. 3 masa, apa yang dimaksud Bapak Ibu?
Tentu saja seperti yang sudah saya sebutkan di atas ya, masa Abraham, masa Musa, dan masa Kristus atau Mesias seperti itu ya. Tapi sebelum kita beranjak dari masa Abraham ya, mari kita berimprovisasi sejenak. Berimprovisasi terlebih dahulu ke masa paling awal di ujung penciptaan dunia Bapak Ibu, yaitu masa pra-Abraham yang disebut zaman Eden. Ini maaf ya, saya menggunakan istilah saya sendiri. Saya tujuannya agar Bapak Ibu itu cukup nyambung ya, bisa menebak apa yang mau saya katakan ya. Di sebuah lokasi eksklusif bernama Eden, Allah menetaskan hukumnya yang pertama di dalam bentuk sebuah larangan Bapak Ibu ya. Satu dan hanya satu-satunya bentuk hukum paling tua yang mengukir sejarah ya. Sebelum dan kemudian diikuti kejatuhan yang paling tragis Bapak Ibu, dari ciptaan yang segambar dengan diri Allah sendiri, yaitu manusia ini. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini bukan tentang pohon Bapak Ibu, bukan juga tentang buah, tapi soal ketaatan. Dan malanglah objek larangan ini sepasang manusia pertama yang untuk pertama kali tidak taat hukum, sekali untuk selamanya mengubah peradaban dunia secara material maupun ilahi sampai kepada zaman Abraham ini. Sebelum Abraham sudah ada 8 orang yang lolos dari uji ilahi ini Bapak Ibu, yaitu Nuh dan keluarganya ya. Sampai di zaman ini legislator dan eksekutor hukum memanggil Abraham di dalam sebuah janji dan sebuah perjanjian untuk berkolaborasi dengannya, yaitu dengan Allah secara pribadi. Ini harus dibedakan ya Bapak Ibu, antara janji dan perjanjian. Di dalam bahasan YouTube saya yang lain, saya lupa judulnya ya, ini sudah saya jelaskan apa bedanya antara janji dan perjanjian Bapak Ibu ya. Mengapa saya katakan Allah berkolaborasi dengan Abraham secara pribadi? Karena Allah berdialog secara personal dengan Abraham. Perintahnya kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini bisa Bapak Ibu baca di Kejadian 12 ayat 1 ya. Kemudian diikuti oleh janji Allah kepada Abraham ya. Jadi tadi saya bilang harus dibedakan antara janji dan perjanjian. Apa janji Allah itu? Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku juga akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Perhatikan frasa kalimat semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah berjanji kepada Abraham, janji tidak bersyarat, karena dari satu pihak saja, yaitu dari pihak Allah. Dan kita tahu pasti, tersirat dan tersurat, Allah adalah setia dan tidak akan pernah melanggar janjinya. Jadi apapun yang terjadi, bahkan
apakah Abraham itu melanggar atau berbohong atau apa saja, janji Allah tidak pernah digenapi. Itu pasti terjadi, dan saat itu juga proses itu berjalan, Bapak Ibu. Allah tidak menginginkan respon ikrar dari Abraham. Walau Abraham berdosa dengan berbohong sekalipun, janji Allah tetap tidak pernah surut dan berubah. Apa buktinya, Bapak Ibu? Abraham sudah 2 kali berbohong tentang istrinya Sarah. Sekali kepada Firaun di Kejadian 12, dan sekali kepada Abimelek, Raja Gerar di dalam Kejadian 20, dan menyatakan bahwa Sarah adalah saudarinya. Abraham takut bahwa mereka akan membunuhnya oleh karena fakta bahwa Sarah adalah istrinya yang cantik. Lihat, Abraham jelas di pihak yang salah, tapi Tuhan tidak menegur dia. Malah Firaun yang dihardik oleh Allah. Kejadian 12 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Kemudian terjadi sekali lagi, Bapak Ibu, untuk alasan yang sama. Abraham lagi-lagi berbohong, dan sekali lagi Tuhan menegur Raja Gerar, dan bukan Abraham yang ditegur. Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Siapa yang salah di sini? Jelas Abraham. Tapi siapa yang Allah tegur? Raja-raja itu. Hal ini terjadi karena Allah telah membuat perjanjian dengan Abraham. Atau lebih jelas lagi, Abraham telah menjadi rekanan seperjanjian dengan Allah. Rekanan seperjanjian Allah dengan Abraham, bukan dengan Firaun atau bukan dengan Raja Gerar. Dan karena Allah sudah melakukan bagian dari tawar-menawarnya, Abraham mendapat perkenan darinya. Dan lebih dari itu, karena Abraham orang percaya. Dan raja-raja itu adalah para penyembah berhala atau ilah-ilah lain yang bukan Allah. Itu poinnya, Bapak Ibu. Itulah juga yang terjadi kelak ketika Allah memberkati bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dengan bangsa itu, mau jatuh, mau bangun, terus jatuh, bangun, tiada hentinya, kasih dan berkat Allah tidak akan pernah surut atasnya. Allah adalah setia, meski mereka tidak setia. Allah adalah Allah yang konsisten, meskipun yang lain-lain, bangsa-bangsa itu siang dele malam tempe, Bapak Ibu. Tuhan memberkati Abraham tanpa memandang tingkat kepatuhan, karena dia sudah berjanji. Tuhan memberkati Abraham meski ia berbohong, karena janji Allah tetap setia dan kasih. Kalau tadi bicara soal janji, maka kini saya akan mengungkapkan perjanjian Allah dengan Abraham yang bisa Bapak Ibu tengok di Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Ini janji Bapak Ibu, perjanjian Bapak Ibu, bukan lagi janji. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman. Perjanjian itu menuntut partisipasi positif dari dua pihak yang ada tindak sanksinya kalau salah satu melanggar. Kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, dan seterusnya. Apa yang dimaksud pada hari itulah?
Pada hari itulah, dari ayat tadi Bapak Ibu, adalah hari di mana Allah memberkati Abraham dan berjanji untuk memberikan seorang anak kandung kepada pasangan Abraham dan Sarah sebagai ahli waris mereka. Pada masa Abraham, Allah sendirilah legislator dan eksekutor hukum, meskipun pada saat itu belum ada standar moral untuk hidup. Hukum Allah masih sebentuk hukum iman, hukum lisan maksud saya. Sampai suatu saat muncul 10 dekalog atau 10 perintah dan 613 mitzvot Torah yang disampaikan oleh Musa ini baru diperkenalkan 430 tahun kemudian Bapak Ibu, yang akhirnya membawa kita masuk ke masa akad Allah yang kedua, yaitu zaman atau masa Musa. Inilah yang disebut masa akad lama atau masa perjanjian lama, di mana Allah memberikan hukumnya, yaitu hukum Taurat atau Torah dan 10 perintah atau dekalog kepada Musa. Sebelum kita menapak ke bagaimana sebenarnya sifat hukum ini dalam bentuknya yang alami, mari kita tengok dulu latar belakang sang objek hukum yang jadi tujuan Allah sebagai rekanannya sekarang, yaitu bangsa Israel itu sendiri, sebagai sebuah komunitas besar yang sudah saatnya diatur dengan hukum. Bapak Ibu tahu sendiri ya, bangsa Israel itu bangsa yang terus mengeluh ya, dan bersungut-sungut ya. Bahkan sejak Tuhan itu memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan kuasa tanda-tanda dan keajaiban yang dahsyat, mereka tidak ingin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, melainkan selalu meminta Musa untuk berbicara kepada Allah atas nama mereka. Ini sifat mereka. Mereka tidak nyaman untuk berurusan dengan Tuhan secara pribadi dan lebih memilih untuk tetap berada di kejauhan. Ini bangsa ini sendiri loh yang berinisiatif demikian, Bapak Ibu ya. Meskipun mereka semua telah melihat bukti-bukti kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka, mereka selalu terus mengeluh dan bersungut-sungut, bahkan berani mengatakan bahwa Musa dan Tuhan, menuduh bahwa Musa dan Tuhan sengaja membawa mereka ke tengah-tengah padang gurun untuk membunuh mereka. Ini ironis ini Bapak Ibu ya. Kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan ketika duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti, angan-angan sampai kenyang katanya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh semua jemaat ini dengan kelaparan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di Keluaran 16 ayat 3. Kata-kata ini diucapkan oleh mereka. Tragedinya Bapak Ibu, bahwa di Keluaran 15, satu pasal sebelum ayat 16 ini, mereka, bangsa Israel itu baru saja menyanyikan sebuah lagu tentang kebaikan Allah dan bagaimana Ia sudah membebaskan mereka dari orang-orang Mesir ketika air laut merah menutupi mereka. Dan di sini tepat di pasal berikutnya, bangsa ini malah menuduh Allah ingin membunuh mereka. Hal ini terus terjadi dan terjadi lagi dari waktu ke waktu. Andaikan saya Allah, sumpah saya dengar bangsa seperti ini ya. Akhirnya karena bangsa ini terus-menerus menolak untuk percaya bahwa Allah berada di pihak mereka, Ia memberi mereka sebuah hukum yang tanpa memperhitungkan iman percaya mereka kepadanya. Gampang-gampangan saja. Gak usah percaya sama saya sudah. Kalau kamu tetap terus meragukan saya, ini kamu saya beri hukum. Hukum apa? Hukum yang menuntut mereka menggantungkan percaya mereka pada kemampuan diri sendiri tanpa campur tangan Allah. Hukum apa itu? Hukum yang menuntut kesempurnaan dan perbuatan tanpa kompromi, karena ia tersurat dan tersirat. Ini Bapak Ibu, ini sudah jadi hukum tertulis. Hukum apa? Hukum Musa. Jika positif,
menghasilkan berkat. Jika mereka gagal, menghasilkan kutuk, Bapak Ibu. Dan sungguh celaka, Bapak Ibu. Mereka sendiri berjanji, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kami mau menaati Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya. Musa berkata, inilah darah akad yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman-Nya. Lalu Musa mengambil darah lembu jantan yang ada di dalam baskom dan menyiramkannya di atas rakyat itu. Katanya, darah ini meneguhkan akad yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan perintah-perintah-Nya. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Ulangan 27 ayat 26. Ini memang sungguh-sungguh celaka. Mereka, bangsa itu, bangsa Israel itu mengikrarkan sesuatu yang mereka sendiri tidak akan pernah mampu melakukannya. Bukan karena hukum Taurat itu tidak beres, melainkan justru karena hukum itu sudah demikian sempurnanya. Dan bangsa itu, bangsa Israel waktu itu jauh dari kata sempurna. Akhirnya tak satu pun dari bangsa itu berhasil menggenapi hukum, dan terkutuklah mereka. Bagaimana bisa? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Akhirnya hukum ini menjadi kutuk bagi mereka sendiri. Dengan perbuatan mereka, tidak mungkin Israel bisa melunasi tuntutan surat hutang dari Taurat, kecuali ada yang membebaskannya. Dan seorang pembebas akan datang pada masa itu. Dan Anda, Bapak Ibu, sudah tahu siapa orangnya. Di masa ini, di masa hukum Taurat Musa, Allah adalah legislator hukum, tapi eksekutornya adalah bangsa Israel itu sendiri, diri mereka sendiri. Karena mereka sudah berjanji, mereka sendiri sudah berjanji, sudah berikrar mereka akan patuh terhadap semua aturan tanpa kecuali. Dan ketika mereka jatuh, Allah tidak bisa tidak akan melaksanakan bagiannya, karena Ia setia dan adil. Masa terus bergulir. Akhirnya hutang kutuk ini dibayar oleh Mesias. Ia membayarnya dengan darahnya sendiri, sekali untuk selamanya, Bapak Ibu. Menggenapi bagiannya, Ia menggantikan korban binatang yang setiap perbuatan dosa harus diritualkan dengan darahnya sendiri, cukup sekali untuk semua yang beriman dan percaya kepadanya. Masa Mesias tiba. Mesias menggenapi hukum yang gagal dipikul manusia. Ia memikul salibnya menuju Golgota dengan tujuan untuk memakukan segala dosa kita di atas salibnya. Kita tertebus. Kutuk itu ditanggungnya. Lengkap sudah dosa kita sampai sen terakhir dibayarnya. Sampai lunas, Bapak. Ia juga membayar uang muka untuk keselamatan kita, supaya kita mengenakannya, supaya kita memakainya. Tapi jangan bangga dulu ya Bapak Ibu. Jangan bangga dulu Bapak Ibu, sehingga lalu menampilkan status selamat Anda di media-media sosial sebagai status kebanggaan. Itu bukan usaha Anda, itu korban darah Kristus. Anda hanya menerima karunia itu karena Anda percaya kepadanya. Cukup dengan itu saja Anda sudah dibenarkannya, dianggap benar meskipun semestinya jauh dari benar. Anda diberinya status sebagai anak-anak adopsi. Kurang apa lagi Anda? Anda tidak lagi dituntut dengan perbuatan yang sempurna, tapi cukup dengan iman benar yang sederhana, mengakui Dia sebagai juru selamat
dan Anda sekarang juga sudah berada di batas kerajaan surga ini. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Di masa ini, legislatornya tetap Allah, tapi eksekutornya adalah iman Anda sendiri. Kita sekarang hidup di dalam iman untuk memperoleh keselamatan. Perbuatan bukan syarat utama menuju keselamatan, tapi justru keselamatan itu menghasilkan buah perbuatan yang baik. Perbuatan bukan syarat Bapak Ibu, tapi hasil dari apa? The fruit of your salvation. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan, hukum-Mu adalah terang, jalan bagiku. Engkaulah sungguh jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya. Salam selalu dalam kasih Kristus. Bapak Ibu terima kasih. Shalom.